Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita minta bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami kembali datang kepadamu Tuhan, di mana kami rindu untuk membaca, merenungkan akan sabda firman Tuhan. Karena itulah yang selalu mengingatkan kami untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Karena itu saat ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu, bimbinglah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah. Kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini saya ambil dari kitab Perjanjian Lama, 2 Tawarik, pasalnya yang ke-16, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. 2 Tawarik 16, ayat 7 sampai ayatnya yang ke-12. Bunyinya demikian. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, kepada Asa raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, karena engkau bersandar kepadanya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu, Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya, riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa, menderita sakit pada kakinya, yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara jemaat Tuhan, saya memberikan tema di dalam perenungan kita pada saat ini, yaitu pilihanmu menentukan masa depanmu. Kita semua tahu bahwa kerajaan Israel adalah
kerajaan yang teokrasi, di mana di dalam menjalankan pemerintahannya, maka semua harus berpusat kepada Allah. Jadi apa yang dilakukan di dalam kerajaan Israel ini, semua harus apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Saudara-saudara, di sini menceritakan tentang Raja Asa, yaitu raja yang memerintah di Israel, yaitu Raja Yehuda. Yehuda adalah Israel Selatan. Nah, kita lihat saudara-saudara di dalam sejarahnya, Raja Asa ini dia memerintah selama 41 tahun. Dan di dalam pemerintahannya saudara-saudara, 10 tahun pertama kerajaan Yehuda ini dikaruniai dengan keamanan, ketentraman yang sungguh sangat luar biasa. 10 tahun pertama. Dan firman Tuhan mengatakan saudara-saudara, bahwa itu boleh terjadi kerajaan Yehuda ini berada dalam keamanan, ketentraman, karena Raja Asa dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ia memerintahkan saudara-saudara semua orang yang ada di kerajaan Yehuda untuk selalu mematuhi perintah Tuhan. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing. Dia menjauhkan orang-orang dari bukit-bukit pengorbanan. Ia memecahkan tugu-tugu berhala. Dia menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia terus memerintah orang Yehuda untuk mencari Tuhan, untuk patuh kepada hukum-hukum Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Raja Asa dalam 10 tahun pemerintahannya. Dan pada waktu itu saudara-saudara, ketika dia menghadapi musuh yang besar, tentara Ethiopia dan Libya, dikatakan bahwa tentara mereka berjumlah 1 juta orang dan 300 kereta perang. Mereka berperang melawan Yehuda. Dan Yehuda saudara-saudara hanya 500 orang. Tentu saja secara jumlah itu tidak seimbang. Secara teori perang, pastilah Raja Asa dia akan kalah. Tapi yang menarik di sini saudara-saudara, Raja Asa tidak takut menghadapi pasukan yang besar. Dia tidak lari, dia tidak minta bantuan dari negara-negara sahabat. Dia tidak meminta pertolongan dari manusia. Tetapi ketika menghadapi itu, dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Asa berseru saudara-saudara dalam 2 Tawarik 14 ayat 11. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamu-lah kami bersandar. Dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Saudara-saudara jemaat Tuhan, inilah kata-kata dari orang yang beriman.
orang yang mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan. Dan hasilnya saudara-saudara, Tuhan mendengar seruan ini sehingga kemenangan diberikan kepada mereka karena mengandalkan Tuhan. Tapi kita lihat di dalam sejarah daripada Raja Asa, ternyata di dalam kepemimpinannya di kerajaan Yehuda ini, sikapnya ternyata tidak stabil. Kepercayaannya, keteguhannya mengalami kemerosotan yang sangat besar. Pada awalnya saudara-saudara, di dalam 10 tahun pemerintahannya pertama, dia mengandalkan Tuhan. Dia menghadapi musuh, tapi ketika musuh kembali datang, maka imannya menjadi goyah kemudian, saudara-saudara. Pada akhirnya dia tidak 100% lagi bersandar pada Tuhan. Dia meragukan Tuhan. Sehingga di dalam pembacaan kita tadi dikatakan, dia tidak bersandar kepada Tuhan, tetapi dia bersandar kepada Raja Aram. Sangat disayangkan saudara-saudara, bahwa Raja Asa, dia bukan mencari pertolongan Tuhan, tetapi dia mengikuti pemikirannya sendiri. Dia mengikuti jalannya sendiri. Dan dikatakan dia menyogok Raja Aram dengan menggunakan emas perak yang ada di dalam perbendaharaan rumah Tuhan dan perbendaharaan rumah raja. Dia mengandalkan manusia. Seakan-akan Raja Asa di sini dia melupakan bagaimana Allah telah menolong dia di masa yang lalu menghadapi ancaman yang besar. Ancaman Ethiopia dan Libya yang sebenarnya jauh lebih banyak. Nah, di dalam pembacaan kita saudara-saudara, ketika Raja Asa ini, dia sudah mulai berubah. Dia sudah mulai menjauh dari Tuhan. Dia sudah memutuskan perkara-perkara dengan mengikuti keinginannya sendiri. Maka Allah mengutus Nabi Hanani untuk menyadarkan kebodohannya. Mau mengingatkan dia bahwa dia sudah salah. Tetapi saudara-saudara, walaupun Allah sudah mengutus Nabi Hanani, dia mengeraskan hati. Bahkan dia menjebloskan Hanani ke dalam penjara. Luar biasa saudara-saudara. Yang dulunya taat dan setia di dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin Yehuda. Pada akhirnya saudara-saudara, dia berubah secara total. Tidak mendengarkan lagi suara Tuhan. Dia mendengarkan suaranya sendiri. Dia mendengarkan kata hatinya sendiri. Bersandar kepada manusia. Bersandar kepada dunia. Yang baginya akan memberikan keuntungan kepadanya. Tetapi pada akhirnya menjatuhkan dia. Ini yang kita lihat saudara-saudara. Di dalam kisah Raja Asa ini. Luar biasa perubahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia lebih takut dunia daripada takut Tuhan. Nah, melalui pembacaan kita pada saat ini, kebodohan Raja Asa merupakan suatu peringatan bagi kita semua sebagai umat Tuhan. Karena dapat saja di dalam kehidupan ini kita bertindak bodoh seperti Raja Asa. Dapat saja di dalam kehidupan ini kita terjerumus ke dalam hal-hal yang justru membawa kita pada kepahitan. Dapat saja saudara-saudara,
Mulanya di dalam kehidupan kita mengandalkan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya bisa saja kita terpengaruh, sehingga kita tidak fokus lagi kepada Tuhan. Kita terpengaruh dengan kenikmatan-kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia, yang pada akhirnya menjerumuskan kita semua. Itulah yang dilakukan oleh Raja Asa. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jadi firman Tuhan pada saat ini mau mengingatkan kita semua untuk waspada. Kita berhati-hati di dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidup ini. Kita harus meminta hikmat dari Tuhan, agar supaya segala keputusan-keputusan yang kita lakukan, Tuhan campur tangan di dalamnya, sehingga apa yang kita lakukan menyukakan hati Tuhan dan menyukakan hati sesama. Di sini kita diingatkan saudara-saudara untuk tetap berhati-hati. Dan bukan cuma pada masalah-masalah yang besar kita berhati-hati, tetapi kita pun harus berhati-hati mulai dari masalah-masalah yang kecil. Karena hal-hal yang kecil pun dapat menjatuhkan kita manusia. Saudara-saudara, kita harus ingat bahwa bukan batu yang besar yang membuat orang tergelincir, tetapi justru batu kecillah yang membuat orang tergelincir. Saudara-saudara, kita melihat di dalam kepemimpinan Raja Asa ini, selama bertahun-tahun Tuhan memberikan keamanan di dalam pemerintahannya. Tapi justru di dalam keamanan inilah dia menjadi lupa diri. Dia menjadi lupa kepada Tuhan. Dia menjadi lupa bahwa dia diutus oleh Allah untuk melakukan kebenaran-kebenaran di kerajaan Yehuda. Saudara-saudara, kita lihat Raja Asa tidak mampu menjaga imannya, sehingga kalau kita lihat akhir dari kehidupannya sangat tragis. Penyakit yang merongrongnya, dan walaupun dia sudah berada dalam penderitaan yang berat, dia tetap keras kepala, saudara-saudara. Dia tidak bertobat. Itu yang kita lihat. Firman Tuhan mengingatkan kita di dalam kehidupan ini. Kita harus memahami bahwa hidup kita di dalam dunia hanya sementara. Jadi kita jangan mempermainkan Tuhan. Kita jangan mengikuti kehendak diri kita sendiri. Dan kita jangan mengatur Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Kita tidak boleh main-main dengan Tuhan. Kita harus ikut Tuhan. Ini yang mau diingatkan kepada kita. Di tengah-tengah menghadapi berbagai macam hal, biarlah kita tetap ingat bahwa Tuhan, Dia akan terus pelihara kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Karena terkadang di dalam pemikiran kita, apa yang kita pikirkan itulah yang baik. Ternyata justru itu menjerumuskan kita. Seperti Raja Asa. Karena itu, berserahlah terus kepada Tuhan. Dengan segenap hati, kita sungguh-sungguh terus meminta pertolongan Tuhan di dalam menghadapi
berbagai macam pergumulan, persoalan, permasalahan, bahkan ketika ada hal-hal yang datang mengganggu pemikiran-pemikiran kita, carilah Tuhan, maka Tuhan akan terus dan terus menolong kita. Tuhan memberkati kita. Amin.